Halo semua, perkenalkan, saya Nisha Izzatin Naila, mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dikaji melalui 4 pilar. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pemanfaatan, yang ketiga, pengawasan, dan yang keempat, pengendalian. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mengambil contoh mengenai pengelolaan Pulau Kecil Panjang, Kabupaten Jepara. Pulau Panjang merupakan pulau kecil yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Untuk menuju pulau ini, kamu bisa menaiki kapal dari Pantai Kartini ataupun Pantai Pendengan selama kurang lebih 15 menit. Pulau tak berpenghuni ini memiliki luas wilayah sekitar 19 hektar. Karakteristik pulau ini yaitu pasirnya yang berwarna putih, dikelilingi laut dangkal, ekosistem lamun, dan terumbu karang. Di tengah pulau ini, terdapat hutan tropis dengan pohon-pohon besar dan tinggi, diselingi perdu dan semak sebagai tempat berkembang biaknya burung-burung laut. Dari segi perencanaannya, berdasarkan SK Bupati Jepara nomor 522.5.2/728 tahun 2013, Pulau Panjang ditetapkan sebagai kawasan konservasi pencadangan Pulau Panjang sebagai taman pulau-pulau kecil. Pada kenyataannya, selain sebagai kawasan pencadangan konservasi, Pulau Panjang juga dimanfaatkan untuk berbagai hal. Yang pertama, sebagai kawasan wisata. Sebagai kawasan wisata, Pulau Panjang menawarkan wisata alam sekaligus wisata religi. Wisata alam dapat dinikmati dengan menikmati keindahan pantai maupun hutan tropisnya. Di sini juga disediakan fasilitas untuk snorkeling bagi yang ingin melihat lebih dekat terumbu karang dan ikan-ikan. Sedangkan sebagai wisata religi, terdapat makam ulama bernama Syekh Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi, yang mana makam ini selalu ramai diziarahi oleh pengunjung. Yang kedua yaitu sebagai kawasan budidaya rajungan. Budidaya rajungan di Pulau Panjang menggunakan metode restocking, sehingga tidak mengancam siklus hidup rajungan dan pelestariannya tetap terjaga. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai kawasan perikanan tangkap. Nelayan-nelayan biasa menangkap ikan di sekitar perairan Pulau Panjang menggunakan berbagai macam peralatan seperti pancing, bubu, jaring, dan juga panah. Dari berbagai aktivitas pemanfaatan yang dilakukan di Pulau Panjang, timbullah beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu abrasi yang semakin parah. Dilansir dari CNN Indonesia, panjang garis pantai yang mengalami abrasi hingga sekitar 150 meter, sedangkan lebar area pantai berkurang hingga 10 meter. Terkait penyebab utamanya belum diketahui secara pasti. Yang kedua yaitu rusaknya terumbu karang. Terumbu karang di Pulau Panjang pernah mengalami kerusakan paling parah pada tahun 2014. Penyebabnya yaitu penambangan ilegal oleh masyarakat. Kemudian, pada tahun 2016, CSR PLN menggandeng masyarakat bersama-sama melakukan penanaman kembali terumbu karang hingga saat ini. Namun, pada kenyataannya, kerusakan terumbu karang terus-menerus terjadi hingga saat ini. Penyebabnya yaitu aktivitas-aktivitas yang terjadi di Pulau Panjang, seperti aktivitas wisata dan lalu lalangnya kapal-kapal. Permasalahan yang ketiga yaitu mengenai sampah. Berbagai macam sampah berserakan dan mengotori Pulau Panjang. Sampah-sampah ini berasal dari kurangnya kesadaran pengunjung untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Padahal telah disediakan tempat sampah di berbagai titik dan juga telah dipasangi kampanye-kampanye dan slogan untuk melestarikan. Pengawasan dan pengendalian Pulau Panjang sendiri diperlukannya keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Sinergi dari berbagai pihak ini dibutuhkan untuk menjaga agar Pulau Panjang ini tetap lestari. Demikian sedikit informasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Semoga bermanfaat.